Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, video pembelajaran PPG dalam jabatan 2020 saya Institut Sikarini dengan nomor 2020601491 siap melaksanakan video pembelajaran dengan materi Trikayu Parisudho. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Ya, mudah-mudahan anak-anak supaya semuanya sehat-sehat. Ibu temui dan cantik-cantik, sehat-sehat ya anak-anak. Ya, sekarang ingat jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya dengan himbauan dari pemerintah. Jaga protokol kesehatan. Memakai masker. Ya, ingat pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Ya, Nak. Yang ketiga, hindari jabat tangan. Baik sama teman maupun sama siapapun di luar atau di masyarakat. Yang ketiga, cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Sudah ingat ya, Nak? Ya, sekarang mari sebelum Ibu ngasih pelajaran, marilah kita semuanya berdiri. Berdoa ya, berdoa semuanya. Ya. Sekarang Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ya. Ya, sekarang sebelum Ibu ngasih pelajaran, marilah kita mendengarkan dan Ibu akan mengabsen anak-anak satu persatu. Ya, dengarkan ya anak-anak. Ya, Ibu absen mulai dari nomor 1, yaitu Nengah Tasya. Ya, sudah nah, ada yang hadir, naikkan tangan. Ya. Yang kedua, Jelika. Ya, yang ketiga, Rudiani. Ada Rudiani. Ya. Ada. Ya. Yang keempat, Arsya. Ya. Ya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya hadir dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar di sini. Ini sedang gambar anak-anak sedang ngapain? Coba lihat dulu, perhatikan gambar ini. Ya, bagus. Ini adalah orang yang sedang menolong temannya yang jatuh dari mana? Dari sepeda. Nah, lihat dulu. Yang kedua gambar di sini sedang apa ya, Nak? Sedang ngapain ini? Gambar yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Bibiani. Mana yang baik? Ya, bagus. Ini adalah gambar yang membicarakan soal yang baik. Ya, berdua. Ya, sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Lihat di sini gambar yang ketiga. Sembahyang. Ya, orang yang sedang sembahyang. Oh, di mana ini sembahyang? Di mana? Di sini ada gambar pura. Apa? Meru.
Di mana ini? Di pura. Bagus. Ya. Ini orang yang sedang sembahyang di pura. Apakah anak-anak sudah melaksanakan sembahyang? Ya. Yang itu adalah wajib hukumnya supaya kita apa? Diberi keselamatan. Nah, dan mudah mendapat rezeki supaya pintar. Ya, itulah tujuannya kita sembahyang. Adalah 3 gambar ini adalah termasuk Trikayu Parisudo. Ya. Sekarang di sini ada, sebelum Ibu ngasih pelajaran tentang Trikayu Parisudo, marilah kita menyebutkan tujuan dari pembelajaran ini. Ya, pembelajaran ini adalah kita melalui pembelajaran dengan model problem based learning. Nah, kita menyimpulkan tujuan pembelajaran ini, yaitu 1, peserta didik diharapkan dapat menerima ajaran Trikayu Parisudo sebagai pedoman hidup dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap terkait ajaran Trikayu Parisudo dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami ajaran Trikayu Parisudo sebagai tuntunan hidup manusia dengan benar. Yang keempat, ini peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh perilaku ajaran Trikayu Parisudo dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran ini. Sekarang sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan pengertian Trikayu Parisudo. Ya. Sudah ngerti anak-anak tentang Trikayu Parisudo? Siapa bisa menyebutkan arti dari Trikayu Parisudo? Siapa bisa? 3 perbuatan. 3 perbuatan yang baik. Ya lagi. 3 perbuatan yang benar. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Trikayu Parisudo. Yaitu Tri artinya berapa anak? Tri artinya berapa ini? 3. Ya, coba Bidani berapa? Tri artinya berapa Bidani? 3 ya. Kayu artinya Perbuatan. Ya, perbuatan. Ya, semuanya sudah pintar-pintar. Jadi Parisudo artinya apa, Nana? Ya, baik atau suci. Jadi Trikayu Parisudo artinya apa, Nana? Ketiga itu disimpulkan menjadi Baik. siapa yang bisa jawab? Nanti Ibu pasti permen. Perbuatan baik. Ya, lagi. Trikayu Parisudo adalah apa, Nana? Baik atau suci. Ya, 3 jenis perbuatan baik atau suci. Nah, bagus ya, bagus anak-anak. 3 jenis perbuatan suci. Ya.
Sekarang Ibu akan lagi menjelaskan bagian-bagian dari Trikayu Parisudo. Bagi-bagiannya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan bagi-bagiannya? Ada 3 di sini, ada 3. Mana tiga? Ya, 1 mana Ciko? Ya. Yang kedua, Desa. Yang kedua apa Desa? Haike Parisudo. Yang ketiga apa? Ya. Baik. Ya, bagian-bagian Trikayu Parisudo sekarang Ibu jelaskan. Nomor 1 Manacike Parisudo. Yang kedua Wacike Parisudo. Yang ketiga Kayike Parisudo. Itulah yang disebut dengan kalau disambungkan itu menjadi Trikayu Parisudo, ketiga bagian itu. Ya. Adapun yaitu tentang contoh daripada Manacike Parisudo. Nah, Manacike Parisudo artinya apa, Nana? Berpikir yang baik. Ya, ini berpikir misalnya apa? Kalau di sekolah kita memikirkan pelajaran, kalau di apa namanya di rumah juga memikirkan membantu orang tua juga berpikir, ya menyapu juga berpikir. Ya, di sini ada juga apa seperti mengerjakan, berpikir mengerjakan misalnya menjahitan, ya ada yang gamel seni itu. Banyak kalau di masyarakat juga dipakai untuk serangan menjahitan. Itu termasuk juga Manacike Parisudo. Termasuk yang di sini sembahyang dengan khusyuk. Ya, tidak mengharapkan orang lain kecelakaan dan tidak iri hati. Itu termasuk Manacike. Ya, kalau sebelum ada COVID, kita sembahyang bersama-sama. Ya, kalau sudah sekarang di sini ya, kalau sekarang sudah kita sembahyang memakai masker. Sekarang di sini ada juga yang memakai, ya di sini coba lihat anak-anak. Nah, di sini sesudah apa namanya, sesudah corona atau garing COVID ini sembahyang memakai masker. Ini sebelum, contohnya ini sebelum ada apa namanya, ada COVID-19, kita bersama-sama sembahyang. Boleh rame-rame atau bersama-sama sembahyang. Kalau sekarang dilarang, cukup apa, giliran sembahyang dan memakai masker untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap sembahyang dengan apa? Dengan fokus. Ya. Apakah anak-anak sudah sembahyang? Sudah. Nah, kita harus wajib sembahyang harus wajib sambil sebaya kita apa? Kita mohon keselamatan. Ya. Apa yang kita harapkan supaya tercapai, itu yang harus kita laksanakan. Ya, sekarang Ibu akan melanjutkan lagi ya mengenai Wacike Parisudo. Wacike Parisudo. Sudah yang ngerti anak-anak tentang yang ketiga itu kan ada Manacike, Wacike, dan
kaiko. Sekarang mengenai wajiko parisudo. Adapun contoh-contoh daripada wajiko parisudo. Siapa yang tahu contohnya? Apa saja contohnya? Berkata yang sopan, cara yang lemah lembut, tidak menghina. Berkata yang baik. Ya, itu wajiko parisudo berdatang dari mulut. Harus kita berkata yang baik, lemah lembut supaya kita banyak punya teman. Dan kalau kita melihat ibu guru atau teman siapapun di masyarakat ataupun di luar, kita harus menyapanya dengan baik. Nah, boleh juga mengucapkan Om Swastiastu gitu. Ya Nana, jangan suka berkelahi dan harus mencari teman supaya kita banyak punya teman. Kita menyapa dengan sopan santun, berbicara yang lemah lembut, tidak menghina, mencari teman yang banyak, gitu, supaya diajak belajar bersama-sama. Nah, sudah yang ngerti anak-anak? Sudah ya? Ya, kalau sudah Ibu, ya bagus. Kalau sudah Ibu akan melanjutkan. Yang ketiga adalah kaiko parisudo. Siapa bisa mengartikan ini sebutan daripada kaiko parisudo? Siapa bisa? Siapa bisa? Berkata yang baik. Berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik dan benar. Ya, bagus. Berbuat yang baik dan benar. Itulah sebutan daripada arti kaiko parisudo. Ya, adapun contoh-contohnya. Contoh-contoh ini. Coba lihat gambar di sini. Sedang apa nak? Gambar di sini. Siapa ini? Menolong teman. Ya, menolong teman. Ini ada seorang anak muda sedang menyeberangkan si kakek. Ya, karena si kakek ini sudah tua, dia jalannya lambat, langsung ada membantu menyeberangkan. Itu termasuk daripada contoh-contoh kaiko parisudo. Apalagi contohnya? Kalau di rumah, apa contohnya? Menolong orang tua. Menolong orang tua yang sedang sakit. Ada lagi menyiram bunga. Supaya bagaimana bunga itu disiram supaya tidak keringan, tidak layu, karena pohon itu, bunga itu memerlukan makanan. Makanan perlu kita siram dengan air. Ada lagi contoh daripada kaiko parisudo. Kalau di dapur kita menolong ibu memasak atau mencuci. Ya, menolong ibu ngasih ternak makan gitu. Babi, kalau punya babi haruslah tolong ibu di rumah. Itu termasuk ajaran daripada kaiko parisudo. Sudah ya nak? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah ibu akan lanjutkan. Ya anak-anak, hari ini ibu akan menampilkan sebuah video. Coba dengarkan dan lihat di gambar ini. Wong timpa alayung gamreng. Wong timpa alayung
Kamu tidak istirahat, Topan? Tidak, Bu. Saya belum selesai membaca buku. Di luar terlalu ramai. Sebenarnya di kelas ini tidak ada satu anak pun yang bodoh. Yang ada adalah yang rajin dan yang malas. Dan anak pemalas cenderung menjadi bodoh. Tapi rapot saya yang dulu jelek sekali, Bu. Makanya kamu harus belajar. Meskipun tidak ada ujian, kita harus belajar setiap hari. Mengulang-ulang pelajaran dan rajin latihan soal. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Ali, kembalikan bukuku. Awas kau, Ali, tunggu. Lihat, si Ali jatuh. Nalu, anak orang Ada apa ini? nangis. Ada apa? Ih, jadinya berdarah. Pasti dimarahi Bu Guru. Kenapa terjadi begini? Kamu kenapa, Ali? Dia dikejar Topan, Bu. Topan, sini. Kenapa kamu kejar-kejar Ali? Kamu mulai nakal ya? Kenapa aku yang disalahkan? Kamu sedang baca buku apa? Kamu sedang baca buku apa? Buku sejarah Thomas Alva Edison. Dia yang menemukan bola lampu. Wah, bagus itu. Oh iya, Pan. Sebenarnya kamu kemarin nggak salah. Yang salah itu adalah Ali sendiri. Iya sih, tapi Bu Guru kan nggak tahu kalau Ali yang salah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Topan. Ibu Guru, saya mau mengembalikan buku yang saya pinjam kemarin. Oh, maaf ya, Topan. Ibu baru tahu bahwa kamu tidak bersalah. Tapi saya salah juga, Bu. Kalau saya tidak kejar, mungkin Ali tidak akan jatuh. Topan, Iya, Bu. buku apa itu? Ini buku tentang olahraga catur, Bu. Wah, bagus itu. Kamu pintar catur ya? Belum, Bu. Masih belajar. Kamu harus belajar terus. Siapa tahu bisa jadi pemain profesional. Kalau ngantuk sebaiknya tidur, besok kesiangan. Baik, Pak. Loh, setirnya kok dibiarkan gratis? Dimakan benteng dong. Diam, Pak. Biar saja. Sudah terlanjur. Ya, mainnya pakai otak dong. Wah, setir kamu dimakan, Pan. Skakmat. Hah? Gila.
Hidup profesor! Hidup profesor! Hidup profesor! Kenapa? Kok dipanggil profesor? Iya, Bu. Topan bilang ia ingin jadi profesor. Iya, Bu. Topan bilang ia ingin jadi profesor. Awas, kalau ada di antara kalian yang nyontek, akan dikeluarkan dari kelas. Ini bapaknya Topan ya? Benar, Bu. Topan luar biasa cerdasnya. Dia menjadi juara umum di sekolah ini. Nilai rata-ratanya 9,3. Tolong diarahkan terus ya, Pak. Baik, Bu. Rapot saya gimana, Pak? Jelek, kurang bagus. Boleh saya lihat rapotnya, Pak? Sudah, nanti saja di rumah. Topan, Iya, Bu. ini. Coba lihat raportmu. Hah? Aku juara umum, Bu. Tapi seperti ini kok juara umum? Memangnya kamu minta nilai berapa, Topan? Ya 100 dong, Bu. Bagus. Kamu harus kejar terus nilai 100. Bapak, Yap, dan ini hadiah untukmu. aku punya sepeda. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Untuk berhasil, kita harus berusaha dan bekerja keras. Ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Yeay! Gambreng. Ya, Nana, setelah menonton video ini, pelajaran apa yang bisa dipetik ya, Nana? Coba jawab. Pelajaran apa, Nana? Siapa yang bisa jawab? Judulnya yang tadi adalah hadiah untuk siapa? Hadiah untuk yang pandai atau pintar. Sekarang Ibu setelah menonton tadi video ini, pelajaran apa yang bisa kalian petik? Ya, kalau begitu Ibu akan menjelaskan. Ya, anak-anak harus rajin dan giat belajar, akan membuahkan hasil yang bagaimana? Yang membanggakan atau yang bagus. Supaya anak menjadi orang yang sukses. Makanya kita harus rajin belajar. Biarpun bagaimana orang yang mengganggu, kalian tidak usah itu dihiraukan. Kalian harus rajin mengambil buku, membaca buku, dan belajar
Menulis. Ya, sudah ngerti ya, anak-anak? Ya, kalau begitu Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Ada pertanyaan yaitu ya mengenai ada yang bertanya? Ada yang anak-anak? Ya, Bu. Apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, kalau tidak, sekarang Tidak. ya, kalau begitu sekarang mari kita menyimpulkan tentang pelajaran tadi. Ya, ada yang bisa menyimpulkan, anak? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau tidak, mari kita simpulkan bersama-sama. Ya. Kesimpulan dari pelajaran tadi yaitu Trikaya Parisuda adalah 3 perbuatan baik yang harus dilakukan. Dan bagian-bagiannya daripada Trikaya Parisuda yaitu Manasika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Kayika Parisuda. Sudah ngerti anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu ngasih penugasan. Coba catat dulu ya penugasan. Ya. Silakan kerjakan soal berikut ini. Jika sudah selesai, dapat dikirim melalui WA pribadi Ibu. Ya, sekarang ada juga lagi satu yaitu tentang tugas di rumah. Ya, di sini isilah tanda checklist pada pertanyaan atau pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar di sebelahnya serta melengkapi huruf pada kolom nama gambar. Nah, sekarang ini hanya menyentang. Ya. Yang kedua, soal yang kedua. Sekarang bacalah materi terlebih dahulu sebelum menjawab soal, kemudian hasil folio dan dikirim ke WhatsApp pribadi guru atau ibu. Soal pengetahuan. Coba lihat di sini soal pengetahuan. 3 perilaku atau perbuatan yang harus dijaga dengan baik disebut dengan ini pilihan ganda ya nak ya. A. Tri Permana, B. Trikaya Parisuda, dan C. Tri Sandyo. Coba pilih salah satu apa B apa C. Sekarang ada juga di sini isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, sudah ya nak? Itu soal yang Ibu kirim. Nah, sekarang Ibu punya lagu. Yaitu, coba dengarkan baik-baik. Sambil tepuk tangan ya. Ayo kita bernyanyi. Yang judulnya Trikaya Parisuda dengan nada di pucuk pohon cemara. Ya, Ibu kan sudah ngasih lagu ini, sekarang lagi Ibu akan memberikan supaya anak-anak lebih mengerti dan lebih bisa pintar menyanyikan. 1, 2, 3, ya. Trikaya Parisuda itu pedoman hidupku, berpikir yang benar, bangun yang benar,
Rikaya paling sudah, rikaya paling sudah, itulah pedoman hidupku. Ya, sudah ya anak-anak? Sudah semuanya bisa? Sudah. Ya, itu Widani sudah bisa? Ya, kalau belum, Ibu lagi coba lagi sekali ya. Coba dengarkan lagi ya, biar semuanya tahu. Trikaya parisuda, itulah pedoman hidupku. Berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar. Rikaya parisuda, rikaya parisuda, itulah pedoman hidupku. Ya, semuanya sudah bisa menyanyikan dan sudah pintar-pintar, ya bagus. Sekarang Ibu akan lagi apa? Ya coba lagi Widiani yang cantik jelita menyanyikan bisa? Ya, tidak bisa lagi. Ya, lagi pelajari ya lagu ini supaya semuanya tahu. Ya, bisa sedikit-sedikit, tapi besok Ibu akan lagi melanjutkan pelajaran ini supaya semuanya tahu dengan lagu Trikaya Parisuda. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pelajaran dan Ibu berpesan kepada orang tua supaya menjaga anaknya di rumah supaya kesehatannya terjamin dan kasih pelajaran dengan apa? Dengan semangat. Ya, anak-anak. Sekarang Ibu akan mengakhiri pelajaran ini dengan ucapan ya semuanya. Ucapkan Namo Santi. Om Santi. Santi, 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 Om. Om.